ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعظنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, kepada para habaib, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semuanya, tamu kita semuanya, Gus Ali, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau beserta para ulama kiai lainnya panjang umur, sehat wal afiat, istiqamah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan pula aparat pemerintahan, baik sipil atau Polri-nya, wabil khusus Kepala Desa Ampel Bapak HR Opendi, wabil khusus Bapak Camat Hiligo Bapak Haji Ida Heriani, wabil khusus Bapak Zainuddin Ketua Yayasan Al-Furqan Ampel, wabil khusus Bapak Qomar Syarifuddin Ketua DKM Baitur Rahman, wabil khusus juga ada yang menghadiri kita di majelis malam hari ini, Dewan Dirmalani dan seluruh para aparat pemerintahan lainnya, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat, istiqamah. Amin ya rabbal. Para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Orang semangat, alhamdulillah. Orang kencang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya. Alhamdulillah. Nikmat Islam, alhamdulillah. Nikmat iman, alhamdulillah. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat bersolawat, alhamdulillah. Nikmat gak punya duit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Serius tuh. Saya mau nanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu jawab yang kompak, yang semangat. Siap bu? Orang kompak siap bu? Siap? Saya mau nanya ibu-ibu, nikmat mana bu? Punya duit atau nggak punya duit? Hah? Punya duit, alhamdulillah. Normal berarti. Bapak-bapak jangan kalah kompak, jangan kalah semangat. Siapa? Siapa? Pak, nikmat mana? Punya duit atau nggak punya duit? Duit, alhamdulillah. Berarti punya duit nih. Nggak punya duit, puyeng. Betul? Ulangi, punya duit nih, nggak punya duit, puyeng. Betul. Saya kasih umpama nih. Saya kasih umpama. Ini cuma umpama ya. Cuma umpama. Saya kasih pilihan kepada ibu bapak harus milih salah satu. Siap? Siap? Pilih mana? Duit banyak, usaha jalan, mobil punya, motor punya, rumah mewah, tapi mati, maut. Gak punya duit tapi hidup, milih mana kira-kira? Hah? Milih hidup punya
eta mah lain umpama kahoyong. Betul. Ini pilihannya umpama punya duit banyak mati, nggak punya duit hidup. Kalau ada pilihan begitu, kita mau milih mana? Hidup walaupun nggak punya. Alhamdulillah. Orang kompak, alhamdulillah. Pilihan yang kedua, pilih mana? Punya duit banyak, penyakitnya juga banyak. Nggak punya duit, sehat walafiat. Kira-kira pilih mana? Nggak punya duit tapi betul. Alhamdulillah. Nah, mengapa demikian ibu bapak saya kasih umpama begitu? Supaya kita semua sadar nikmat Allah yang paling besar bukan duit, nikmat Allah yang paling besar bukan pangkat jabatan, tapi nikmat Allah yang paling besar sehat panjang, dipakai ibadah. Alhamdulillah. Karena ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ada umur, uang bisa dicari, betul, betul. Tapi kalau orang mati bisa nyari duit? Ada pocong jualan sebelah, bakal ada, betul atau tidak? Betul. Badan sehat, duit bisa dicari, betul. Badan sakit bisa nyari duit. Ada tukang bakso pakai opname gitu, ada? Gak bakal ada kalau badan sakit yang ada ngeluarin. Betul. Maka hadirin hadirat, banyak orang zaman sekarang menganggap banyak duit itu nikmat, banyak duit itu tenang, padahal ketenangan akan Allah berikan bukan kepada orang yang banyak duitnya. Ketenangan Allah berikan bukan kepada orang yang punya tinggi pangkat jabatannya, tapi ketenangan Allah akan berikan kepada orang-orang yang selalu zikir kepada Gusti. Ketenangan akan Allah berikan kepada orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya duduk di pengajian, saya mau nanya nih, duduk kita di pengajian malam hari ini, walau terkena rintikan hujan, kira-kira nikmat tidak? Jawab yang kompak, nikmat tidak? Tenang tidak? Ada nggak sekarang yang solawatan ingat utang, ada nggak? Nggak ada. Betul. Tenang, adem, ayem, saking tenangnya, saking nyamannya duduk di pengajian, baru aja mau balik assalamualaikum geus loba nundutan. Udah banyak yang ngantuk, betul? Ada yang ngantuk? Saking tenangnya itu, saking tenangnya nggak punya pikiran di pengajian, bisa tidur ngantuk, bisa ngantuk. Tapi coba kalau di rumah bisa ngajain ngantuk, gak bakal bisa. Apalagi sekarang Masya Allah, mau tidur jam 10 aja udah dengar suara lato-lato. Betul? Jam 10 malam kotak kotek. Betul atau tidak? Sekarang di pengajian dengar suara lato-lato? Enggak dengarnya suara Gus Ali yang Masya Allah indah, enak didengar. Betul? Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Makanya hadirin hadirat, ini yang dikatakan Rasulullah Riyadul Jannah. Ini yang dikatakan Nabi taman-taman sur. Sekarang saya mau nanya sama hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jawab yang kompak, yang semangat. Pengen nggak masuk surga? Kurang kompak, pengen nggak masuk surga? Yakin? Betul? Benar? Mau nanya saya, kenapa pengen masuk surga? Cari cingkai. Kenapa pengen masuk surga? Emang di surga ada apa? Hah? Ada seblak. Di surga ada apa? Ada lato-lato? Gak bakal ada. Kadang-kadang manusia begitu, pengen masuk surga, pengen, yakin. Kenapa pengen masuk surga? Gak tahu. Lah, sekarang ibu bapak saya mau nanya, kalau ibu bapak dengar nama surga, kira-kira yang terlintas di benak ibu bapak itu apa? Kenikmat, keindah. Pokoknya kalau dengar nama surga sudah pasti sudah pastiin. Betul, betul. Maka itu semua manusia pengen masuk surga. Tapi hadirin hadirat, kita kalau pengen masuk surga harus dekat dulu sama yang megang kunci surga.
Kita kalau mau masuk surga harus dekat dulu sama yang megang kunci. Jawab yang kompak, yang semangat, siapa yang megang kunci surga? Yang kompak, siapa yang megang kunci surga? Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia, bukan manusia. Nabi Muhammad adalah manusia, bukan sebatas manusia. Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah, manusia yang dicintai oleh Allah. Basyarun lakal bashar, manusia tapi bukan manusia biasa. Beliaulah yang memegang kunci surga. Maka hadirin hadirat, yang harus kita sekarang tanam dalam hati, gimana caranya kita dicintai Nabi Muhammad. Gimana caranya kita mencintai Nabi besar Muhammad? Caranya bagaimana, Beb? Cara agar kita mencintai Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad, yaitu pertama, perbanyak sholawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad. Dalam satu hadis Rasulullah katakan, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Siapa orang yang cinta sama sesuatu, tandanya dia sering-sering nyebut nama yang dicintai. Saya kasih umpama ibu bapak. Saya ulangi lagi kata Rasulullah, tanda orang cinta itu sering-sering nyebut nama yang dicintai. Contoh, ada orang tiap hari ngebahas duit. Tiap hari ngebahas, pagi ngebahas, siang ngebahas, sore ngebahas, malam ngebahas. Berarti itu orang cinta. Betul. Ada lagi orang, Masya Allah, omongannya tiap hari apa? Lato-lato. Tiap hari apa? Pagi ngomongin yang kencang, pagi ngomongin, siang ngomongin, sore ngomongin, malam ngomongin. Berarti itu orang cinta. Betul. Ada lagi orang tiap hari ngomongin musik. Tahu musik? Mancing. Pagi yang dibahas mancing, siang yang dibahas mancing, sore yang dibahas mancing, malam yang dibahas. Berarti itu orang cinta mancing. Ada yang cinta mancing? Mancing mania, mantap, sholat Nabi Muhammad. Tapi jangan gara-gara mancing lupa sholat. Betul? Begitu juga kita. Kalau kita tiap hari, Masya Allah, yang diingat Nabi Muhammad, pagi yang diingat Nabi, siang yang diingat Nabi, sore yang diingat Nabi, malam yang diingat Nabi, berarti dia orang cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ada lagi orang, Masya Allah, tiap pagi ngomongin tetangganya. Pagi yang diomongin yang kompak, pagi yang diomongin siang ngomongin sore ngomongin malam ngomongin berarti ini orang cinta sama tetangga. Makanya kalau diomongin tetangga jangan ngamuk. Alhamdulillah, tetangga yang suka ngomongin kita tuh cuman gengsi baik ngomongnya. Betul? Betul? Ada timbul pertanyaan, kenapa sih Bib kita dipaksa untuk cinta Nabi? Kenapa sih Bib kita dipaksa untuk bersolawat sama Nabi? Iya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Karena ingat, kita semua yang ada di malam hari ini, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini, semua kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Gusti. Perlu diingat ibu bapak, kita sekarang hidup di dunia semuanya dititipi oleh Allah. Mata dititipi, telinga dititipi, harta, ilmu, pangkat, jabatan, semua itu titipan dari Gusti. Betul? Betul? Tugas kita apa? Ngejaga apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Sisanya mau itu titipan diambil oleh Allah, kita nggak boleh ngambek. Itu titipan diambil oleh Allah, itu terserah Gusti. Kita cuman dititipi.
Contoh, ada orang nitip motor, dengerin. Ada orang nitip motor ke security, ke satpam. Kira-kira sama satpamnya dijaga atau tidak? Yang kompak, dijaga atau tidak? Dijaga. Seakan-akan ini motor milik dirinya, padahal ini motor bukan milik dirinya, cuman dititipi. Suatu hari akhirnya ini pemilik motor mau ngambil lagi motornya. Kira-kira diizinkan nggak oleh satpamnya? Diberikan tidak oleh satpamnya? Ketika motornya diambil, kira-kira satpamnya marah atau tidak? Yang kompak marah atau tidak? Sedih atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena dia tahu ini motor bukan miliknya, ini motor milik sang pemilik motor tersebut. Betul? Subhanallah, pas dibalikin motornya masih bersih, masih rapi. Kira-kira sang pemilik motor senang tidak? Saking senangnya dikasih tips, dikasih uang satpamnya hadiah. Pak, makasih sudah merawat dan menjaga motor saya. Betul? Betul? Begitu juga kita, hadirin hadirat. Hei para pemuda, hei para pemudi, kalian dititipkan oleh Allah masa muda. Jika kalian menggunakan masa muda dengan baik, taat sama Allah, hadir majlis taklim, hadir sholat berjamaah, berarti nanti Anda akan dikasih tips oleh Allah karena sudah menjaga masa mudanya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei kalian orang-orang kaya, kalian semua dititipi harta oleh Allah. Kalau harta yang Allah titipkan kepada kalian, kalian menjaganya dengan apa? Bersedekah, menggunakan ibadah, menyantuni anak yatim piatu, maka harta Anda akan diganti oleh Allah dengan surganya Allah. Hei kalian yang punya pangkat jabatan, ingat, pangkat jabatan yang Allah titipkan kepada Anda, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena banyak amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa ditangani oleh kiai, tidak bisa ditangani oleh ulama, tapi mudah ditangani oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Betul tidak? Dia gunakan jabatannya untuk ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, maka pangkat jabatannya akan Allah abadikan kelak di surga. Makanya dalam Al-Quran, ibu bapak, jelas dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah, ibu bapak, dalam Al-Quran mengatakan Allah akan membeli dari siapa? Dari orang yang beriman. Apa yang akan Allah beli dari orang yang beriman? Anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta mereka. Pertanyaannya, ibu bapak, kita semua ini adalah semua orang beriman, betul? Betul. Kita semua adalah orang dan orang beriman itu mempunyai barang dagangannya. Apa dagangan orang beriman? Dua, diri mereka sama harta mereka. Nah, saya mau nanya ibu bapak, kalau ibu bapak dagang buah, dagang beras, kira-kira kalau dagangannya dibeli senang nggak? Yang kompak senang tidak? Apalagi kalau yang beli, masya Allah, presiden, senang nggak? Yang beli gubernur, senang nggak? Yang beli bupati, senang nggak? Yang beli artis, senang tidak? Senang. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita semua orang beriman punya barang dagangan. Apa dagangan kita? Diri kita, harta kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, Allah mau beli barang dagangan orang-orang beriman. Apa yang akan Allah beli dari kita orang-orang beriman? Diri kita dan harta kita. Pertanyaannya, ibu bapak mau nggak ngejual diri kepada Allah? Jawab yang kompak, mau nggak ngejual diri kepada Allah? Bib, sebentar, maksud menjual diri kepada Allah itu bagaimana? Maksud menjual diri kepada Allah, gunakan umur, gunakan sehat, gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu
Itu contoh orang yang menjual dirinya kepada Allah. Nah, kita punya harta, mau nggak hartanya dibeli sama Allah? Yang kompak, mau tidak hartanya dibeli sama Allah? Maksudnya Allah beli harta kita bagaimana? Maksudnya Allah beli harta kita, kita gunakan hartanya untuk ibadah kepada Allah, kita gunakan hartanya untuk membantu hamba-hamba Allah, kita gunakan hartanya untuk membantu anak-anak yatim piatu. Apa janji Allah, ibu bapak? Janji Allah kalau kita mau ngejual diri sama Allah, janji Allah kalau kita mau menjual harta kepada Allah, bi anna lahumul jannah, dalam Al-Quran, diri harta kita yang akan Allah beli akan diganti oleh surganya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya tidak akan panjang lebar karena temanya ampel bersolawat, jadi yang harus diperbanyak solawatnya. Betul? Betul. Tapi sebelum kita lanjutkan solawat, saya akan bahas dulu tentang manfaat solawat. Tadi saya katakan kita semua harus cinta Nabi Muhammad. Kenapa? Tadi karena kita seluruh manusia ini yang ada di dunia ini kelak akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Dengar ibu bapak yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim itu pernah ditanya oleh Allah. Hei Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh umatnya, wahai Nabi, engkau takut enggak keadaan hari kiamat? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, naam, iya, aku takut dengan keadaan di hari kiamat. Ditanya lagi oleh umatnya, wahai Nabi Ibrahim, bukankah engkau ini Nabi? Bukankah engkau ini Khalilullah, kekasih Allah? Kenapa Nabi kekasih Allah takut dengan keadaan di hari kiamat? Harusnya Nabi pede dong. Nabi dekat sama Allah nggak mungkin disiksa, betul atau tidak? Akhirnya Nabi Ibrahim jawab, wahai kaumku, iya, keadaan di hari kiamat melupakan aku bahwa aku itu Nabi. Masya Allah. Keadaan di hari kiamat yang begitu dahsyat sampai melupakan bahwa saya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi. Kenapa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Barusan lihat di Turki, di Suriah, ada apa bu pak? Siapa yang kompak? Ada apa? Gempa yang dahsyat, betul? Menurut berita itu dahsyat, menurut kita itu dahsyat. Padahal gempa di Turki, gempa di Suriah, gempa di Cianjur itu gempa yang tidak ada apa-apanya. Dalam Al-Quran Allah katakan, idza zulzilatil ardu zil. Ketika Allah guncang-gancingkan dunia dengan guncangan yang dahsyat. Guncangan yang dahsyat itu bukan kemarin di Turki. Guncangan yang dahsyat itu bukan kemarin di Suriah. Guncangan dahsyat itu bukan kemarin di Cianjur. Itu guncangan biasa. Guncangan dahsyat itu nanti di hari kiamat. Saking guncangan itu dahsyat, gunung-gunung sampai berterbangan seperti kabuk yang dilayangkan. Hadirin hadirat, itu keadaan di hari kiamat. Jangan punya berpikir, wah cerita, iya sekarang itu cerita, tapi nanti sebentar lagi itu akan menjadinya nyata. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dalam Al-Quran, ketika bumi mengeluarkan isinya, gunung mengeluarkan laharnya, laut meluapkan tsunami-nya, tanah longsor di mana-mana, angin puting beliung di mana-mana. Baru di saat itu apa kata Allah? Wa qalal insanu, kenapa ini bumi begini? Kenapa ini bencana di mana-mana? Kenapa ini musibah di mana-mana? Baru sadar Anda. Yang undang musibah itu, yang undang bencana itu kalian semua, kita semua hadirin hadirat. Bukan sengaja Allah berikan kepada kita, tidak. Allah gak mau. Allah Rahim, Allah Rahman. Allah itu mempunyai sifat kasih sayang. Gak mau hambanya celaka, gak mau hambanya sengsara. Tapi kenapa kalau Allah maha kasih sayang, kenapa Allah siksa saudara kita di Cianjur? Kenapa Allah siksa saudara kita di Suriah, di Turki dengan gempa, musibah di mana-mana? Hei, yang ngundang musibah itu kalian, kita semua hadirin hadirat.
Yang ngundang musibah itu kita. Bayangkan ibu bapak, Allah itu rindu sama hambanya, pengen hambanya datang ke rumah, pengen hambanya datang ke masjidnya, diundang sama Allah baik-baik lewat adzan. Betul atau tidak? Jawab yang kompak. Pernah dengar adzan? Pernah dengar adzan? Satu hari berapa kali adzan? 5 kali. Saya mau nanya, adzan undangan dari siapa? Yang kompak, adzan undangan dari siapa? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngasih sehat siapa? Yang ngasih sukses siapa? Yang ngasih kebahagiaan siapa? Diundang oleh Gusti lewat apa? Adzan. Datang tidak? Sing datang, yang tidak. Sing datang bakal dikasih rezeki oleh Allah. Yang datang bakal dikasih kebahagiaan oleh Allah. Yang datang bakal dikasih kenikmatan oleh Allah. Yang menang baik, molor baik, tidur baik, kira-kira dapat rezeki tidak? Dapat bahagia tidak? Dapat senang tidak? Iya senang Pip, dapat rezeki Pip. Iya dapat rezeki, rezekinya kurang berkah. Senang, iya senangnya nggak berkah. Bahagia, iya bahagia, bahagianya nggak berkah. Banyak di luar sana orang nggak sholat, orang nggak ngaji, orang nggak puasa, duitnya banyak, betul? Betul. Cuma nominalnya banyak, tapi hatinya nggak tentrem, hatinya nggak tenang. Banyak artis duitnya banyak, ujung-ujungnya depresi, bunuh diri. Karena itu yang bukan kita cari, hadirin hadirat. Kita ini di dunia lomba. Lomba paling capek itu lomba apa sih? Bukan lomba lari, bukan lomba maraton. Lomba yang paling capek itu lomba ngejar dunia. Secapek-capeknya kita ngejar dunia, sekuat-kuatnya kita ngejar dunia, garis finishnya kematian. Betul? Betul atau tidak? Maka hadirin hadirat, ingat, nanti kita semua akan dikumpulkan di hari kiamat. Akan ditanya sama oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disidang oleh Allah. Ingat, akan disidang oleh Allah. Dalam surat Yasin Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Percaya sama Al-Quran, yakin sama Al-Quran. Surat apa itu? Suka baca surat Yasin? Iraha lamu baca surat Yasin malam Jumat. Berarti Yasin surat malam Jumat gitu? Bukan. Baca Yasin jangan cuma malam Jumat, tiap hari baca Yasin. Kalau bisa setiap pagi sekali baca Yasin, tiap hari tiap pagi. Mengapa? Kata Rasulullah, orang yang tiap pagi membaca surat Yasin, maka di hari itu dia hidupnya akan diliputi rahmatnya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Dalam surat Yasin jelas, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari di mana mulut-mulut kalian akan dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, di hari di mana tangan-tangan kalian akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, di hari di mana kaki-kaki kalian akan bersaksi di hadapan Allah. Bima kanu, dengan apa yang dahulu kita perbuat. Ingat, semua akan ditanya oleh Allah. Nggak ada yang selamat. Ketika di hari sidangnya Allah, semua akan disidang. Siapapun itu orangnya akan disidang. Mau habaibnya, mau kiainya, mau ustadznya, mau seluruh manusia disidang oleh Allah. Kalau disidang gak punya pengacara, habis kita ibu bapak. Betul? Makanya di persidangan ada yang namanya pengacara. Wah, pengacara itu harganya mahal-mahal. Kenapa tugasnya ada pengacara di persidangan? Tugasnya untuk membela, bahkan bisa meringankan hukuman kita. Makanya harganya mahal, karena beban tugasnya berat. Nah, di hari kiamat kita semua akan disidang oleh Allah. Kalau kita disidang sama Allah, ibu bapak, nggak punya pengacara, sudah pasti kita akan celaka. Betul? Maka dari sekarang persiapkan pengacara kita untuk nanti di hari persidangan Allah. Sudah cari pengacara? Sudah sewa pengacara? Ya ti ayeuna sewa pengacara. Nah,
Habib pengacaranya siapa Habib? Hotman Paris. Hotman Paris yang jadi sidang. Betul. Terus siapa Habib pengacara Habib yang nanti akan menyelamatkan kita di hari kiamat, yang akan membela kita di hari kiamat? Dengerin ibu bapak, tidak ada pengacara yang handal di hari kiamat, tidak ada pengacara yang mampu membela kita di hari kiamat kecuali baginda Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad adalah satu-satunya pengacara yang akan membela kita, yang akan meringankan hukuman kita, bahkan membebaskan hukuman kita dari Allah Subhanahu. Maka dari sekarang ayo perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Agar sholawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad akan menjadi asbab Nabi Muhammad akan membela kita di hari kiamat. Nabi Muhammad akan mensyafaati kita di hari kiamat. Nabi Muhammad akan menolong kita di hari kiamat. Wallahi, demi Allah, hadirin hadirat, tidak ada nabi yang di hari kiamat yang ingat umatnya, yang cinta umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika seluruh para nabi, para malaikat di hari kiamat doanya cuma satu. Para nabi, para malaikat di hari kiamat doanya cuma satu. Apa doanya? Ya Rabbi salimni, ya Rabbi salimni, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Itu doa nabi, doa malaikat di hari kiamat. Ngedoakan dirinya masing-masing. Kecuali satu nabi yang doanya berbeda di antara para nabi lainnya. Cuman satu nabi yang doanya berbeda daripada doa para malaikat di hari kiamat, yaitu baginda Nabi Muhammad. Apa doanya Nabi Muhammad di hari kiamat? Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Itu yang dilantunkan Nabi Muhammad di hari kiamat. Masa kita mau lupa sama nabi yang begini? Masa kita tidak mau bersolat kepada Nabi Muhammad? Masa lisan ini berat bersolat sama Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad selalu rindu kepada umatnya, mengutamakan umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut, malaikat Israel mau mencabut nyawanya, apa kata Nabi Muhammad? Hei Israel, pelan-pelan. Apa jawab Nabi Israel? Ya Rasulullah, ini sudah paling pelan ya Rasulullah, aku mencabut nyawa. Nabi Muhammad langsung ngomong, wahai Israel, jika ini cabutan yang paling pelan, bagaimana engkau mencabut nyawa umatku? Dijawab oleh Israel, ya Rasulullah, ketika aku mencabut nyawa umatmu 100 kali lipat sakitnya dibanding ini ya Rasulullah. Di kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan oleh Nabi Muhammad, sakitnya sakaratul maut itu ibarat kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sakitnya sakaratul maut kata Nabi Muhammad ibarat kawat berduri dimasukkan ke rongga mulut sampai memenuhi isi perut. Setelah memenuhi isi perut ditarik setarik kencang-kencangnya, itu kurang lebih sakitnya sakaratul maut. Maka Nabi Muhammad langsung ngomong, wahai Israel, dengerin ibu bapak. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Israel, limpahkan rasa sakit cabutan nyawa umatku kepada aku sekarang, agar umatku diringankan kelak dicabut nyawanya oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, kita sudah ditanggung rasa sakitnya sakaratul maut oleh Nabi Muhammad. Bayangkan, oleh Nabi Muhammad sudah ditanggung. Lah kita umatnya nggak mau sholawat, lah kita umatnya nggak rindu sama Nabi, lah kita umatnya nggak mau kumpul sama Nabi, maunya cuma di lisan tapi nggak mau sholawat, maunya masuk surga sama Nabi cuma maunya di lisan. Ayo aplikasikan keinginan ibu bapak dekat sama Nabi, pengen masuk surga dengan Nabi, dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Senangkan dari sekarang Nabi Muhammad. Ayo kita senangkan Nabi Muhammad. Sudah cukup. Tidak, jangan selesaikan pertikaian, selesaikan saling caci memaki di antara umat Islam. Jangan beda-beda logo,
jangan berbeda-beda partai, jangan berbeda-beda logo, jangan berbeda-beda organisasi. Kita saling mencela, kita saling menghina, jangan. Apapun logo Anda, apapun partai Anda, apapun emblem manis Anda umat Nabi, Anda umat Nabi yang harus menyenangkan Nabi, yang harus bahagiakan Nabi dengan saling bersatu dan menjaga keharmonisan. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Malu sama Nabi, ngakunya pengen cintai Nabi, ngakunya ngebela Nabi, tapi saling mencela di antara umat muslim. Bukankah mencela di antara umat muslim ada perbuatan yang mampu membuat sedih Nabi Muhammad? Bukankah pertikaian di antara umat muslim itu adalah cara menggorek hati Nabi Muhammad? Ingat, ayo kita umat Nabi Muhammad saling bersatu, saling menyayangi, saling merindukan. Dengan apa? Menjaga keharmonisan dan dengan cara memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat sholawat, mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Berkat sholawat mudah-mudahan Indonesia aman. Berkat sholawat mudah-mudahan bala musibah di Indonesia diangkat. Berkat sholawat mudah-mudahan desa Ampel berkah. Berkat sholawat mudah-mudahan semua sawahnya berkah. Berkat sholawat panennya berkah. Berkah sholawat masyarakatnya berkah. Insya. Jadi saya mau nanya, siap sholawatan kembali? Siap? Siap lebih kencang? Siap? Siap lebih tarik? Siap? Siap lebih semangat lagi? Siap? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.